beberapa waktu terakhir banyak orang merasa ada yang berbeda dengan arah kebijakan pemerintah, bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi soal bagaimana negara mulai menata ulang penghargaan terhadap kerja panjang yang sering tidak terlihat. Salah satu keputusan yang akhirnya muncul ke permukaan adalah soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan yang kini resmi diputuskan dan angkanya tidak kecil, bahkan disebut bisa mencapai hingga 200%, setara dengan hakim bagi sebagian orang. Kabar ini terdengar terlalu besar untuk dipercaya. Bagi yang lain justru muncul banyak pertanyaan, apakah ini berlaku untuk semua ASN? Bagaimana dengan pensiunan lama? Apakah kenaikannya langsung bertahap? Atau hanya untuk jabatan tertentu? Wajar jika muncul kebingungan, karena informasi yang beredar seringkali terpotong, bercampur opini dan tidak menjelaskan gambaran utuhnya. Padahal keputusan ini bukan muncul tiba-tiba. Ada latar belakang panjang di baliknya, mulai dari ketimpangan penghasilan, beban tanggung jawab jabatan hingga tuntutan. Reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan, pemerintah ini akhirnya mengambil langkah yang cukup berani, dan dampaknya langsung menyentuh ASN aktif maupun mereka yang sudah pensiun dan menggantungkan hidup dari penghasilan tetap. Setiap bulan yang perlu dipahami, kenaikan ini bukan sekedar menaikkan gaji, tapi mengubah cara penghasilan. ASN dan pensiunan dihitung dan diposisikan. Ada kelompok yang mendapatkan dampak signifikan. Ada juga yang perlu memahami detail skimnya agar tidak salah berharap. Disinilah banyak orang mulai salah paham, mengira semua akan naik besar atau sebaliknya. Mengira tidak akan ada perubahan sama sekali. Video ini dibuat untuk menjernihkan semua itu. Kita akan membahas apa yang sebenarnya diputuskan. Siapa yang masuk dalam skema kenaikan ini, bagaimana hubungannya dengan jabatan hakim, dan apa artinya bagi sistem pensiun di Indonesia. Ke depan tanpa bahasa rumit, tanpa sensasi, hanya penjelasan yang relevan dengan kondisi nyata. Hari ini jika Anda ASN, pensiunan atau keluarga yang ingin tahu kemana arah kebijakan ini bergerak, video ini layak Anda tonton sampai selesai, karena keputusan ini bukan soal hari ini saja, tapi ketemu nekas berdikat pengabdian dalam jangka panjang dah. Ketika kita bicara soal pengabdian, seringkali yang terlintas adalah kerja keras yang dilakukan bertahun-tahun tanpa banyak sorotan. ASN adalah salah satu kelompok yang paling merasakan hal itu, masuk pagi pulang sore, melayani masyarakat, menjalankan aturan, dan menanggung tanggung jawab administratif yang tidak kecil. Namun selama bertahun-tahun, pembicaraan soal kesejahteraan ASN dan terutama pensiunan seringkali berakhir di keluhan yang sama, penghasilan tidak sebanding, dengan beban hidup yang terus naik. Maka ketika pemerintah akhirnya mengumumkan keputusan resmi terkait kenaikan gaji, ASN dan pensiunan, wajar jika reaksi publik sangat beragam, mulai dari kaget, tidak percaya, sampai berharap berlebihan. Banyak orang langsung terpaku pada satu angka yang paling sering disebut, yaitu kenaikan hingga 200% yang disetarakan dengan hakim. Angka ini memang terdengar besar, bahkan luar biasa. Tapi disinilah pentingnya memahami konteks secara utuh, karena kebijakan ini tidak berdiri sendiri dan tidak juga diterapkan secara sembarangan. Ada alasan mengapa profesi hakim dijadikan pembanding, ada struktur yang diubah, dan ada tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui keputusan ini. Selama ini, struktur penghasilan ASN di Indonesia dikenal cukup kompleks, ada gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan berbagai komponen lain yang seringkali membuat masyarakat awam sulit memahami berapa sebenarnya penghasilan bersih seorang ASN. Untuk pensiunan, situasinya lebih sensitif lagi. Banyak pensiunan yang menerima penghasilan tetap dengan nominal yang nyaris tidak berubah, sementara harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan keluarga terus meningkat. Kondisi ini menciptakan jarak yang cukup besar antara masa aktif bekerja dan masa pensiun yang seharusnya lebih tenang. Keputusan kenaikan gaji dan penyesuaian pensiun ini tidak bisa dilepaskan dari evaluasi panjang pemerintah terhadap ketimpangan tersebut. Ada kesadaran bahwa jika negara ingin birokrasi yang profesional, bersih, dan berintegritas, maka kesejahteraan aparatur negaranya tidak bisa terus dikesampingkan. Hakim menjadi contoh yang cukup kuat karena selama ini mereka memiliki struktur penghasilan yang relatif lebih mencerminkan beban, tanggung jawab, dan risiko jabatan. Dengan menyetarakan beberapa komponen penghasilan ASN tertentu dengan hakim, pemerintah ingin menciptakan standar baru tentang bagaimana jabatan publik dihargai.
Namun penting untuk dipahami bahwa tidak semua ASN akan langsung mengalami kenaikan hingga ratusan persen. Istilah hingga 200% merujuk pada kondisi tertentu, jabatan tertentu, dan struktur penghasilan yang sebelumnya memang sangat rendah dibandingkan tanggung jawabnya. Disinilah banyak orang mulai salah menangkap pesan. Ada yang berharap gaji pokok langsung melonjak 2 kali lipat, ada juga pensiunan yang berharap penghasilan bulanannya naik drastis dalam waktu singkat, padahal kebijakan ini lebih kepada penataan ulang, bukan sekedar menaikkan angka secara seragam. Bagi ASN aktif, perubahan ini terasa sebagai angin segar, sekaligus tantangan di satu sisi. Ada pengakuan terhadap kerja dan tanggung jawab yang selama ini dijalankan. Di sisi lain ada ekspektasi baru yang menyertainya. Kenaikan penghasilan tentu dibarengi dengan tuntutan, kinerja integritas dan profesionalisme yang lebih tinggi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini bukan lagi soal datang ke kantor dan menyelesaikan rutinitas, tapi soal hasil kerja yang nyata dan bisa dirasakan publik. Sementara itu, bagi para pensiunan, kebijakan ini menyentuh aspek yang jauh lebih emosional. Pensiun bukan hanya soal berhenti bekerja, tapi soal memasuki fase hidup yang sangat bergantung pada stabilitas keuangan. Banyak pensiunan yang masih harus menanggung biaya keluarga, pendidikan cucu atau pengobatan rutin. Ketika ada penyesuaian pensiun, sekecil apapun dampaknya bisa sangat berarti. Oleh karena itu wajar jika banyak pensiunan mengikuti kabar ini dengan penuh perhatian. Berharap ada perubahan yang benar-benar bisa dirasakan, bukan hanya janji di atas kertas. Dalam konteks inilah penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini akan diterapkan. Pemerintah tidak serta-merta mengubah seluruh sistem pensiun. Dalam semalam ada tahapan, ada penyesuaian anggaran, dan ada sinkronisasi dengan aturan lain yang sudah lebih dulu. Berlaku proses ini memang tidak instan, dan bagi sebagian orang mungkin terasa lambat, namun langkah ini menunjukkan adanya arah yang lebih jelas dalam pengelolaan kesejahteraan ASN dan pensiunan di Indonesia. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini juga menarik untuk dicermati di media sosial. Diskusi berlangsung panas, ada yang mendukung penuh, ada yang skeptis, dan ada juga yang merasa kebijakan ini tidak adil bagi sektor lain. Semua reaksi ini sah dan menunjukkan bahwa isu kesejahteraan ASN dan pensiunan memang bukan isu kecil. Ini menyangkut keuangan negara, kepercayaan publik, dan masa depan sistem birokrasi kita. Pemerintah berada di posisi yang tidak mudah, harus menyeimbangkan antara kemampuan, anggaran, dan tuntutan keadilan sosial. Yang dibalik semua perdebatan itu, satu hal yang sering luput dibahas adalah dampak jangka panjangnya penyesuaian gaji dan pensiun. Ini bukan hanya soal hari ini atau tahun depan, tapi tentang bagaimana negara mempersiapkan generasi ASN berikutnya. Ketika sistem penghasilan lebih adil dan transparan, profesi ASN bisa kembali dipandang sebagai pilihan, karir yang bermartabat dan berkelanjutan. Ini penting karena kualitas. Birokrasi sangat bergantung pada kualitas. Orang-orang yang memilih untuk masuk ke dan bertahan di dalamnya. Bagi para ASN yang masih aktif bekerja, kebijakan ini juga menjadi momen refleksi. Ada kesempatan untuk menata kembali perencanaan, keuangan, mempersiapkan masa pensiun dengan lebih matang, dan memahami hak serta kewajiban secara lebih jelas. Banyak ASN yang selama ini kurang mendapat edukasi soal pengelolaan keuangan jangka panjang sehingga masa pensiun seringkali menjadi fase yang penuh kecemasan. Dengan adanya penyesuaian sistem, diharapkan kesadaran ini juga ikut meningkat. Di sisi lain bagi keluarga ASN dan pensiunan, perubahan ini membawa harapan baru. Stabilitas penghasilan berarti stabilitas keluarga. Anak-anak bisa merencanakan pendidikan dengan lebih tenang, kebutuhan kesehatan bisa dipenuhi dengan lebih layak, dan kualitas hidup secara keseluruhan bisa meningkat. Dampak ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka statistik, tapi terasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun tetap penting untuk bersikap realistis. Kebijakan ini bukan solusi instan untuk semua masalah. Kesejahteraan masih ada tantangan besar, seperti inflasi, ketimpangan ekonomi, dan kebutuhan sosial lain yang harus dihadapi bersama. Kenaikan gaji dan penyesuaian pensiun adalah satu langkah penting, tapi bukan satu-satunya langkah. Masyarakat tetap perlu mengawasi, memahami, dan mengkritisi pelaksanaannya agar tujuan awalnya tidak melenceng. Dalam beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada penyesuaian lanjutan, aturan teknis tambahan, dan evaluasi berkala. Ini adalah proses yang dinamis,
Dan wajar jika ada perubahan di tengah jalan. Yang terpenting adalah keterbukaan, informasi dan komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa itu kebijakan sebaik apapun bisa disalahpahami dan kehilangan kepercayaan publik. Jika kita melihat ke belakang perjalanan panjang, sistem penggajian dan pensiun ASN di Indonesia memang penuh liku dari masa ke masa. Selalu ada upaya perbaikan, meski tidak selalu berjalan mulus. Keputusan terbaru ini bisa dilihat sebagai bagian dari proses panjang tersebut. Buat saat the akhir cry. Masih banyak yang perlu dibenahi, tapi setidaknya ada arah perubahannya kini lebih terlihat pada akhirnya